Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi di pagi yang berbahagia dan cerah secerah wajah emak-emak di awal bulan yang baru menerima gaji dari bapak suami ya kan, apalagi kalau ditambahan bonus, tambah senang lah ya kan bun. Emak-emak anak dua ini sibuk lah lagi dengan urusan rumahnya. Tapi kali ini itu bukan urusan di dalam rumah ya bun, tapi di luar rumah. Apalagi kalau bukan bersih-bersih kebun belakang rumah. Tapi nggak tahu ini sebenarnya belakang rumah atau samping rumah, karena dia terletak di samping belakang rumah. Pokoknya itulah ya bun, nggak usah diributkan masalah samping, belakang, depan, kiri, kanan pokoknya ya bun. Karena terlihat lah ya kan bun, rumputnya sudah mulai tinggi-tinggi, lebih tinggi pula rumputnya daripada tanamannya. Oleh karena itu mama ini sibuk lah dia untuk membersihkan samping belakang rumahnya ini bun, supaya nanti tumbuhannya bisa tumbuh subur-subur seperti badan emak-emak anak dua ini ya kan bun. Ini ceritanya adalah kebun-kebunan ya bun sebenarnya gitu ya kan bun. Dan juga yang menanam ini semua bukannya aku ya bun, tapi neneknya anak-anak. Karena tahu lah ya kan mak-mak kita kalau misalnya sudah main ke rumah anaknya, dia nggak akan bisa diam. Semuanya diperbuatnya sampai dia membuat kebun lah di samping belakang rumah ini bun. Tapi sungguh ya bun, aku nggak ada menyuruh mama aku ya kan untuk mencangkul-cangkul bertanam-tanam ini ya kan. Namanya mama-mama itu keinginannya sendiri gitu ya bun. Dan alhamdulillahnya yang ditanam adalah singkong gitu ya kan, sesuatu yang bermanfaat gitu ya bun. Tadinya adik Arumi itu tidur ya bun, ternyata tiba-tiba dia udah nongol aja di belakang emaknya menjadi mandor ya bun. Tengoklah wajahnya, wajah bingung-bingungnya itu ya bun. Sungguh menggemaskan sekali dengan rambutnya yang masih berdiri-berdiri dan juga menggunakan kaos singlet dan celana pendek gemesnya itu bun. Tapi nggak apa-apa ya bun, alhamdulillah adik Arumi bangun nggak menangis-menangis. Dia langsung menyusul mamanya keluar karena dia tahu pekerjaannya menjadi mandor sudah harus dilaksanakannya bun. Gitulah ya kan, namanya bocil-bocil, kemana mamanya ke situlah dia mengikut ya bun. Kalau enggak dia bakalan berseriosa ya bun. Pokoknya lebih kalah daripada seriosa mamanya ya bun. Sibuk mamanya untuk mencabut-cabuti rumput, adik Arumi pun gak mau kalah sibuk ya bun. Dia pun sibuk mencabut-cabuti, tapi yang dicabutinya bukanlah rumput ya bun, tapi daun-daun singkongnya. Sampai daun singkongnya botak satu pohon gitu. Tapi ya udahlah gak apa-apa, yang penting adik Arumi diam dan mamanya bisa mengerjakan semuanya dengan cepat gitu ya bun. Soalnya cuacanya sudah mulai panas juga ini bun, sudah mulai terik walaupun berangin-angin gitu ya bun. Kasihan juga adik Aruminya nanti tambah gosong. Karena rumput yang di sebelah sini tuh agak keras ya bun, nggak bisa untuk disabit-sabit atau cuman dicabut-cabut kecil saja, akhirnya dicangkul aja ya bun. Walaupun memang cangkul ini membutuhkan effort yang lebih besar, tapi nggak apa-apa ya bun, yang penting dia bersih gitu ya kan bun. Karena kalau dicabut lebih effortnya harus besar lagi bun. Jadi terlihat juga lah ya kan bun, mandor kita yang selalu memperhatikan kerja kita. Pokoknya kemana mamanya dia akan datang ya kan bun, memperhatikan apakah betul kerja mamanya ini atau enggak ya kan bun. Kalau misalnya nggak betul, nanti uang untuk membersih-bersihkannya dipotong setengah ya bun, untuk jajannya anak-anak ya kan bun. Terlihat lah ya kan adik Arumi itu memperhatikan mamanya, udah mirip kali kayak mandor-mandor ya bun. Padahal sebenarnya cuacanya sudah lumayan panas ya bun, tapi tetap semangat dia menengok-nengok mamanya. Tengoklah bun dengan seksama dia memperhatikan tuh, kayak ngerti aja dia kan bun. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting dia diam. Itulah pokoknya mama itu intinya anaknya diam gitu ya bun. Walaupun memang diikutin terus nggak apa-apa, namanya juga anak kita ya kan bun. Kalau ngikutin orang lain nanti bingung pula ya kan bun, tersasar dia mana mamanya gitu. Seperti inilah ya kan bun kalau ibu rumah tangga ya bun. Kalau misalnya dalam rumah udah selesai kerjaan, di luar rumah lah lagi mencari-cari kerjaan, menyibuk-nyibukkan diri ya kan bun. Apalagi kalau misalnya anak lagi anteng gitu ya kan bun, kita bisa lah itu menyambi-nyambi untuk pekerjaan lainnya gitu ya bun. Pokoknya kita nggak diam-diam saja ya kan bun, karena kalau terlalu banyak diam-diam, makan tidur nanti susah pula kalau timbangan kita selalu ke kanan ya bun. Itu sesuatu yang membuat mama juga agak pusing itu kalau misalnya timbangannya selalu ke kanan ya bun, sehingga nanti baju-bajunya nggak muat-muat lagi, itu jadi pusing kita ya kan bun. Nah ini alhamdulillah ternyata mencangkul-cangkul dan juga membersihkan rumputnya sudah selesai, tinggal kita mengkeruk-keruknya saja ya bun, alias mengumpulkan rumput-rumputnya gitu ya kan bun. Nanti kalau misalnya sudah kering itu bisa dibakar atau misalnya nanti dijadikan pupuk lagi gitu ya bun. Kalau misalnya emak ini sempat, kalau enggak ya udah dibakar saja gitu ya bun, supaya dia cepat habisnya dan juga tidak menumpuk gitu bun. Jadi sebenarnya ini yang dibersihkan kali ini tuh hanya bagian sini dulu ya bun, di bagian samping belakang ini, karena memang di bagian ini yang rumputnya udah tumbuh tinggi-tinggi gitu ya kan bun. Nanti bagian lainnya juga bakal dibersihkan, cuma diangsur-angsur dulu gitu ya bun, nggak sekaligus. Karena kalau sekaligus lumayan juga encok pinggangnya ya bun, mencangkul-cangkul semuanya gitu ya bun. Dan juga kalau misalnya semuanya dibersihkan sekaligus itu memakan waktu ya bun. Maklumlah mama ini nggak bisa langsung mengerjakan semuanya sekaligus, soalnya sambil memomong anak ya bun gitu. Dan juga cuacanya sudah mulai panas gitu ya kan. Tahu-tahu lah kalau yang bisa tinggal di Pekanbaru kalau jam-jam segini ini, padahal masih jam 9 ya bun, tapi cuacanya sudah mulai
panas berdengkang. Makanya tadi terlihat masih ada rumput-rumput ya kan bun di bagian depannya gitu, karena memang nggak semuanya langsung dibersihkan. Ini tuh membutuhkan waktu untuk 3 hari membersihkannya. Memang membersihkannya nggak sekaligus seharian gitu, misalnya 2 jam atau 1,5 jam atau di pagi hari, sore hari begitu ya bun, dibagi-bagi pokoknya waktunya gitulah. Pokoknya mengerti lah ya kan yang menjadi emak-emak seperti kita ini ya kan bun. Nggak apa lah ya kan bun, semuanya ada angsur-angsur, yang penting semuanya selesai bersih gitu ya kan bun, enak mata memandang gitu ya kan bun, walaupun memang setengah-setengah jadinya gitu, tapi nggak apa-apa lah, yang penting semuanya dikerjakan gitu ya bun, dibagi-bagi waktunya. Karena kita mama ini kan udah dibilang sama aku berkali-kali ya kan bun, sibuk pokoknya melebihi artis ibu kota sibuknya, jadi waktunya harus pandai-pandai untuk dibagi gitu ya bun. Kalau dibilang emangnya nggak capek semuanya mau dikerjain aja, ya capek ya kan bun, namanya kita emak-emak nih pasti capek mengerjakan apa-apa saja, tapi semuanya tuh dibawa happy gitu ya kan bun, bersantai saja, jangan terlalu dikejar-kejar gitu. Kalau ada waktunya dibersihkan, kalau badan sudah mulai fit dibersihkan gitu ya kan bun, jangan lupa untuk beristirahat gitu, karena kita kalau nggak istirahat nanti kita capek terus sakit, akhirnya urusan di rumah itu terbengkalai. Nah jadi karena udah selesai kan bun untuk membersih-bersihkan rumput tadi untuk di kebun samping belakang rumah itu, dan aku juga melihat ternyata kangkung ini sudah bisa lah dipanen untuk sedikit-sedikit ya bun, ini lumayan untuk makan aku sendiri saja gitu, karena memang anak-anak kan nggak makan kangkung gini ya kan bun, bukan nggak makan tapi orang itu nggak tahu atau nggak pandai gitu makannya ya bun. Walaupun nggak banyak tapi alhamdulillah ya bun ada juga gitu ya kan bun, daripada jauh-jauh pergi ke pasar untuk membeli sayur gitu ya kan bun, atau malas ke kedai gitu ya kan bun, dan ini ada di belakang rumah, bisa lah untuk sekali menyayur gitu ya bun. Kalau untuk bibitnya aku nggak beli bibit yang biji-biji gitu ya bun, ini tuh aku dapatnya dari kangkung yang biasa aku beli, terus aku potong bagian akarnya gitu ya bun, yang masih ada pohonnya sedikit gitu, terus aku tancap-tancapin aja, ternyata alhamdulillah bisa tumbuh ya bun, dan bisa untuk buat sayur-sayur di rumah, walaupun memang hasilnya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah ya bun. Nah jadi ini dia ya bun hasil dari memetik kangkung di belakang rumah aku ya bun, alhamdulillah ini tuh bisa untuk sayur makan siang nanti ya bun. Jadi tadi setelah memetik kangkung itu ya bun, kami dan adik Arumi pun sudah mandi ya bun, makanya bajunya sudah berganti, soalnya adik Arumi sudah rewel karena memang sudah gerah kali ya bun, dan aku juga gerah, jadi sekalian aja mandi bareng supaya nanti nggak ulang-ulang mandi lagi ya bun. Dan ternyata tadi airnya itu habis ya bun, jadi ditunggu dulu untuk airnya penuh gitu, diisi kembali gitu, barulah bisa menyiram-nyiram tanaman gitu ya bun, supaya tanamannya juga ikutan segar, karena kitanya udah mandi udah segar, jadi tanamannya ikut segar, karena memang cuacanya lumayan panas dan tanahnya juga jadi kering gitu. Kasihan ya bun kalau misalnya nggak disiram-siram, nanti tanamannya bisa kehausan dan layu gitu ya bun, karena kita aja kalau misalnya nggak minum ya kan bun seharian itu bisa kehausan, takutnya dehidrasi ya kan bun, apalagi kalau untuk tanaman nanti dia mati ya kan bun, udah capek-capek ditanam terus nanti ujung-ujungnya mati, kan sedih ya kan bun. Tapi sebenarnya kalau untuk tanaman singkong atau ubi kayu gini ya kan bun, nggak perlu sering-sering disiram juga nggak apa-apa ya bun, tapi karena memang aku tuh mau menyiram tanaman yang lain, jadi ya udah nggak apa-apa sekalian saja gitu ya kan bun. Dan juga memang pohonnya kan masih kecil-kecil juga singkongnya, jadi nggak apa-apa disiramin aja supaya nanti bisa tumbuh subur ya kan bun, dan juga lebat gitu daunnya atau nanti ada berbuah, karena yang menikmati kan kita juga ya kan bun, jadi nggak apa-apa, nggak boleh pelit-pelit air gitu ya bun. Pokoknya kita hidup tuh harus saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, walaupun hanya sama tanamannya kan bun, namanya kita juga sesama makhluk hidup. Nah jadi karena sudah selesai tadi ya kan bun untuk membersih-bersihkan tanaman, dan juga aku udah masak gitu, dan kangkungnya sudah masak gitu ya kan bun, ternyata perutnya juga ikutan keroncongan. Alhasil kita makan siang dulu ya bun dengan lauk sederhana tapi nikmatnya alhamdulillah wa syukurillah. Jadi tadi tuh aku udah masak ya bun, itu tuh udah ada ikan dan juga dicabein pakai tahu. Terus tadi sayurnya kan petikan kangkung tadi udah aku masak. Pokoknya kalau misalnya sayur yang kita tanam terus kita masak terus kita makan sendiri tuh rasanya lebih nikmat berkali-kali lipat ya kan bun. Karena apa bun? Yang pastinya karena gratis ya kan bun, soalnya kan nggak ngeluarin duit lagi kita untuk membelinya gitu. Maklumlah emak-emak perhitungannya sangat-sangat terinci gitu ya kan bun. Jadi kan aku mau menikmati makan siang aku, cukup sampai di sini dulu untuk aktivitas aku kali ini ya bun. Terima kasih juga aku ucapkan untuk bunda-bunda yang selalu setia menonton video aku sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.